Baik, puji Tuhan, saya terima kasih buat Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang boleh hadir dalam ibadah pada hari ini, ibadah raya di GB Permata, Sipolon ini. Dan saya rindu kita semuanya boleh diberkati oleh Tuhan bersama-sama. Amin, Bapak Saudara. Yang akan menjadi renungan kita, yang saya beri judul Mesbah Doa yang Benar. Bisa katakan sama-sama? Baik, mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Matius pasal 6, kita mulai dari ayat 5 sampai ayat 13. Mari kita baca, saya akan baca, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan Alkitab, kita renungkan firman Tuhan, amin. Karena iman kita timbul dari pendengaran akan firman. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Puji Tuhan. Yesus berkata, yang diberkati, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hati kita. Amin, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, kalau kita melihat situasi sekarang ini, Bapak Saudara, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah-masalah, ya kan, Saudara, yang dialami oleh manusia, tanpa terkecuali kita juga orang yang percaya. Ya kan? Ada banyak masalah ekonomi yang tidak menentu, keadaan-keadaan sosial yang tidak menentu, keadaan-keadaan yang lain yang tidak menentu, yang membuat akhirnya di dalam kehidupan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat kita lihat ada begitu banyak sekali masalah-masalah. Saudara mungkin membaca atau mendengar berita-berita belakangan ini, ada begitu banyak kejahatan yang terjadi, ya atau tidak, Bapak Saudara? Ya kan? Ada anak-anak muda yang begal di mana-mana, apalagi di Sumatera Utara khususnya, Bapak Saudara. Iya kan? Katanya ada di Santar juga sedang marak, di Medan juga sedang marak, Bapak Saudara. Lalu ada orang tua yang menyiksa anaknya, iya kan? Sampai cacat. Saudara-saudara, ada banyak berita-berita lain yang kita dengar, kejahatan-kejahatan. Dan itu mempengaruhi siapa? Mempengaruhi orang. Dan juga bagi orang percaya, iman kita juga bisa dipengaruhi. Kadang-kadang kita bertanya begini, Tuhan kenapa itu bisa terjadi kejahatan kok makin lama makin merajalela dan sebagainya. Lalu ada banyak orang bertanya, Tuhan engkau tidak ada ya, engkau tidak adil ya, engkau tidak baik ya. Saudara, tapi iman kita berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dan dia adil. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, jadi menghadapi fakta kehidupan, realita kehidupan yang sangat sulit ini, Bapak Saudara, yang begitu kacau, yang membuat kita nggak habis pikir ini, Bapak Saudara, maka kita sebagai orang percaya kita harus bisa stand firm, kita harus bisa berdiri teguh, tegak di tengah-tengah persoalan hidup kita. Nah, apa kuncinya? Kunci saudara bisa kuat adalah saudara dekat dengan Tuhan. Amin. Itu kunci saudara bisa kuat menghadapi persoalan hidup ini. Tanpa Tuhan we are nothing. Kita bukan apa-apa. Kita nggak kuat, saudara. Mungkin, Pak, aku punya harta. Oke, Pak, aku punya jabatan. Oke, aku punya relasi yang hebat, yang kuat. Saudara, itu semuanya nggak akan bisa membawa saudara menjadi orang yang bertahan di tengah-tengah pencobaan. Amin. Hanya pribadi Tuhan sajalah yang akan memampukan saudara dan saya untuk apa? Kita tetap kuat menghadapi persoalan hidup ini. Maka salah satu yang harus kita miliki apa? Punyalah hubungan yang dekat dengan Tuhan lewat doa-doa kita dalam mesbah doa kita. Amin, Saudara. Saudara pernah lihat rumah yang megah, yang besar? Pernah ya? Di apa? Kalau kita jalan dari Sipoholon sampai ke Tarutung itu ada beberapa rumah yang besar-besar yang kita lihat sebelah kiri gitu kan ya. Sebelah kanan tuh Sungai Aisegaon tuh. Ya kan, gak ada rumah besar di situ. Itu sungai kan. Yang sebelah kiri lihat itu ada banyak rumah-rumah besar. Coba saudara bayangkan rumah yang begitu besarnya, yang begitu megahnya, ya kan, ada ruang tamunya, ada kolam renangnya, ada taman bermainnya, ada terasnya, ada balkonnya, woi lengkap. Tapi nggak ada dapurnya. Saudara, orang-orang yang di rumah itu mungkin bisa tidur dengan nyenyak, iya.
Mereka bisa bermain dengan leluasa, iya. Mereka bisa menikmati hiburan dengan sukacita, oke. Tapi kalau nggak ada dapur, mereka nggak bisa masak. Pak kan bisa grabfood, ditaruh tuh nggak ada grabfood masalahnya. Pak kan bisa makan di luar, oke. Saudara, tapi yang ingin saya katakan begini, rumah yang besar, rumah yang megah itu tanpa dapur, maka mereka nggak akan bisa menghasilkan makanan yang membuat mereka bisa lapar. Banyak orang Kristen itu membangun rumah imannya itu megah seperti itu, tapi apa? Tanpa kehidupan doa. Itu apa? Lama-lama kita akan lemah, lemas, dan kita akan mati. Sama seperti rumah tanpa dapur tadi, mereka nggak bisa memenuhi kebutuhan mereka makan karena nggak ada dapur. Saudara-saudara yang terkasih, maka ayo, salah satu bagian yang penting yang harus kita punya sebagai orang percaya adalah mesbah doa. Dalam bahasa Alkitab, mesbah itu dalam kata Ibrani itu misbeh. Misbeh itu adalah sebuah tempat untuk menaruh persembahan, Bapak Saudara. Tempat penyembelihan. Kalau kita baca di Alkitab, ada banyak tokoh Alkitab itu yang membangun mesbah mereka, di mana mereka mempersembahkan persembahan untuk Tuhan, di mana mereka berjumpa dengan Tuhan. Saudara ingat Musa, ketika Musa mengalahkan orang Amalek dalam Keluaran pasal 17, dicatat begini, ketika mereka mendapatkan kemenangan, Musa bangun mesbah, dia bilang begini, Yehovah Nisi, the Lord is my banner. Tuhan adalah panji-panjiku. Untuk apa? Untuk mengingat bahwa Tuhan pernah menolong mereka. Tuhan membantu mereka mengalahkan orang Amalek yang begitu hebatnya. Dia bangun mesbah. Ketika Abraham bertemu dengan Tuhan, dia bangun mesbah sebagai tanda apa? Tanda penyembahan dia kepada Tuhan. Bahkan ketika dia persembahkan anaknya Ishak karena Tuhan minta, dia bangun mesbah. Saudara, di Alkitab dalam PL itu ada banyak sekali kita lihat ya mesbah yang dibangun oleh para tokoh-tokoh Alkitab, anak-anak Tuhan. Itu apa? Intinya satu, adalah tempat mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka dalam konteks perjanjian baru, mesbah itu bicara tentang lebih spesifik lagi, yaitu apa? Kehidupan doa kita kepada Tuhan. Itu dalam konteks perjanjian baru, mesbah, bicara tentang mesbah. Saudara terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13 tentang bagaimana kita membangun mesbah yang benar itu. Amin. Hari ini ayo kita belajar bersama-sama, saudara terkasih, bagaimana yang Tuhan ajarkan tentang mesbah yang benar itu. Yang pertama, mesbah doa itu, doa bukan bukan sedang perform kita kalau berdoa itu. Ayo kita baca ayat 5 sampai 6. Tadi Matius pasal 6 tadi, yuk. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, sama-sama, janganlah mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat atau sinagoge dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Baca sama-sama. Supaya mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah, ayat 6 kita baca sama-sama. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka yang tersembunyi akan, saudara, dikatakan begini, jangan berdoa seperti orang munafik. Kata orang munafik dalam bahasa Yunani itu adalah hipokritai, dari kata dasar hipokritos. Munafik, hipokrit dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan begini, split personality. Orang yang punya dua kepribadian atau kepribadiannya ganda. Ini munafik. Maka kata hipokrites ini dalam bentuk kata sifat ini seringkali juga digunakan untuk aktor teater di Yunani. Jadi di Yunani dulu itu seringkali dibuat teater dan ada aktornya, pemerannya. Maka aktor itu disebut sebagai hipokrites. Ya saudara ya, hipokrites, aktor. Artinya apa? Saudara tahu aktor ya? Aktor itu kan orang yang pintar acting. Itu tidak? Iya kan? Dia bisa acting jadi orang baik. Dia bisa acting jadi orang yang jahat. Kadang-kadang kan kalau kita lihat tokoh-tokoh antagonis gitu kan ya. Orang-orang yang biasa memerankan pemeran-pemeran antagonis gitu ya, yang jahat-jahat itu. Kalau kita ketemu dia dalam dunia nyata, kita juga seringkali otak kita yang terframing bahwa dia ini orang jahat. Jarang orang itu ngefans sama aktor itu yang pemeran antagonis, jarang kan? Biasanya kita suka yang protagonis kan? Ya kan? Padahal itu mereka itu hanya memerankan karakter yang jahat. Belum tentu mereka jahat. Itu hanya mereka itu hanya apa? Ya seolah-olah aja jahat gitu loh. Namanya juga acting. Saudara, enggak sesungguhnya. Maka Alkitab ini mengatakan digunakan kata hipokrites ini aktor tadi. Banyak juga orang Kristen, orang yang mengatakan dalam tanda kutip, orang yang sok-sok rohani. Ya kan? Dia buat realnya lagi menyembah Tuhan nih gitu ya. Padahal
Padahal nggak pernah dia menyembah Tuhan. Ikut-ikutan, dilihatnya reel ada banyak orang, wih kayaknya bagus juga ini reelnya lagi berdoa. Bro, tolong fotokan aku, buatkan reel ya, aku mau mau ngisi konten dulu. Aku menyembah Tuhan, aku berdoa sama Tuhan. Dalam Matius pasal 6 ayat 1 Tuhan bilang gini, jangan lakukan kegiatan agamamu itu supaya dilihat oleh orang. Tapi coba cek hati kita, benar nggak itu kita lakukan untuk hanya sekedar dokumentasi atau kita mau promosi? Ayo coba cek baik-baik. Nah kebanyakan mungkin hati-hati, jangan-jangan kita buat kebaikan kita itu, baik kita sebagai gereja, kita sebagai orang percaya, mungkin pribadi, kita kasih orang sumbangan ke pengemis, kita suruh orang foto. Ada nggak banyak begitu orang? Saudara, ya oke lah untuk hiburan atau mungkin untuk konten, untuk dokumentasi, it's okay. Tapi coba cek hatimu. Benar nggak di hatimu nggak ada keinginan untuk menunjukkan aku loh orang baik? Benar nggak itu nggak ada di hatimu? Nah makanya Tuhan bilang gini, jangan kita lakukan perbuatan baik itu, termasuk doa kita itu seperti orang munafik, gitu kan ya? Yang apa? Yang kita lakukan itu sebenarnya bukan sesungguhnya, hanya pura-pura saja, menggunakan topeng. Makanya Peter Pan bilang gini, tapi buka dulu, bilang kiri kanannya, buka topengmu bro. Jangan matanya melotot bilangnya, pelan aja, bilang balas lagi, kau juga buka topengmu bilang. Saudara, banyak orang Kristen ini pakai topeng. Iya kan? Di gereja itu rohani sekali. Angkat tangan. Air mata dan air ingus itu gak bisa lagi dibedakan. Yang mana air mata, yang mana air ingus. Iya kan? Tapi nanti kalau keluar dari gereja, kata-katanya tuh semua kebun binatang, nama binatang keluar. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bisa keluar 100 nama binatang. Saudara, ayo. Kalau kita doa kata firman Tuhan, doa itu bukan untuk apa? Bro, lihat aku orang yang rohani, gitu kan ya. Aku ini orang yang cinta Tuhan. Kalau itu motivasi kita, apa yang kita lakukan itu maka tidak ada guna. Jadi Tuhan mengajarkan begini, bahwa mesbah doa itu adalah sesuatu yang personal sifatnya. Bersifat pribadi, sangat pribadi di hadapan Tuhan. Bukan untuk kita pertontonkan, kita pertunjukkan untuk mendapatkan tepuk tangan, apresiasi sorak-sorai dari orang, bukan. Bukan itu yang menjadi apa? Yang menjadi tujuan doa kita. Maka Tuhan bilang begini, kalau kamu berdoa apa katanya? Masuk ke dalam kamar. Kamar ini tameion. Sebenarnya Indonesia menerjemahkan kamar kan. Tapi dalam bahasa Yunani tameion itu bukan bicara tentang kamar. Tapi sebuah tempat, the secret place. Tempat yang rahasia, di mana di situ disimpan benda-benda berharga. Saudara tahu arti tempat rahasia, di mana di situ disimpan tempat berharga? Enggak semua orang boleh iya kan? Artinya apa? Benar-benar bersifat pribadi dan rahasia banget. Tuhan bilang begini, kalau kau doa masuk ke kamarmu, tempat yang rahasia, yang orang lain gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Lalu dikatakan begini, setelah kita masuk ke kamar kita tutup. Pak, aku doa masuk kamar kok, tapi pintunya gak aku tutup pak. Supaya dilihat mamaku, supaya dilihat temanku pak, supaya dilihat teman kosku, gitu kan. Tuhan bilang masuk kamar tapi jangan lupa tutup pintu artinya apa? Kita pisahkan diri kita dari dunia ini supaya kita fokus untuk berjumpa dengan Tuhan dalam doa kita. Saudara, hari ini kita belajar sungguh-sungguh bahwa apa? Doa di tempat umum itu juga bukan masalah. Doa di tempat umum tidak salah, tapi yang salah adalah motivasinya. Kenapa? Yesus pun pernah berdoa di tempat umum. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 41-42, ketika Lazarus mati, lalu Tuhan datang ke kuburnya. Tuhan suruh orang-orang itu angkat batu yang nutupin kuburnya. Lalu Tuhan berdoa. Tuhan bilang begini kepada Bapa di surga. Dia bilang begini, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Jadi Yesus berdoa dikelilingi oleh banyak. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus. Ini artinya Tuhan sedang menunjukkan begini. Tuhan pun berdoa, ada kasus di mana dia berdoa di tempat umum, dilihat oleh orang. Tapi motivasi Tuhan itu bukan untuk apa? Menunjukkan dia orang yang rohani dan sebagainya, bukan. Tapi dia bilang gini, supaya mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Yesus berdoa di tempat umum supaya orang bisa melihat kemuliaan Allah. Bahwa Allah sanggup membangkitkan orang yang mati. Amin. Dan itu terjadi sehingga banyak orang terkagum-kagum akan Yesus. Benar, dia diutus oleh Bapa di sorga. Dia adalah Mesias, itu dia adalah Tuhan anak Allah. Jadi motivasi Yesus itu doa di depan kubur itu, di mana orang banyak mengelilingi dia, bukan untuk menunjukkan
dirinya orang yang hebat, bukan. Tapi dia mau apa? Nama Tuhan dipermuliakan, nama Bapa dipermuliakan. Kalau kita doa di tempat umum gak salah sih. Gak salah. Yang harus kita jaga motiva. Saudara doa di tempat umum itu apa karena supaya saudara dilihat orang, dapat tepuk tangan dari orang, atau memang saudara sungguh-sungguh tulus mau berdoa kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi ada sebuah kisah, seorang raja punya 2 anak. Nah, di antara 2 anak ini, si raja ini akan mewariskan tahta kepada mereka, salah satu dari mereka. Gak mungkin ada dua raja di sebuah kerajaan, kan begitu ya? Sama seperti gak mungkin ada 2 singa di gunung yang sama. Saudara, lalu dia mulai memperhatikan tingkah laku dari anak-anak itu. Ketika rapat di kerajaan, ada seorang anak ya yang selalu bilang gini kepada menteri-menterinya, aku sayang sama papaku, aku peduli dengan papaku, I love you dad, katanya gitu kan ya. Di depan para satu anak lagi dia nggak ngomong-ngomong begitu di depan kabinet, di depan rapat itu. Tapi hampir setiap hari dia datang ke kamar bapaknya. Dia cerita dengan bapaknya. Apa masalah bapaknya selama dia memerintah sebagai raja. Bapaknya curhat kepada dia dengarkan curhat bapaknya. Saudara, ketika waktu yang ditentukan telah tiba, untuk apa? Untuk mewariskan tahta. Iya kan? Anak yang pertama tadi kaget, ternyata tahta tidak diwariskan ke dia. Ke siapa? Anak nomor. Karena bapaknya nggak hanya butuh lip service seperti anak pertama. Di depan menteri bilangnya I love you dad, tapi nggak pernah mau dekat dengan bapaknya. Nggak pernah mau tahu tentang pergumulan bapak. Tapi anak kedua dia nggak bilang-bilang sama orang sih dia sayang sama bapaknya. Tapi bapaknya tahu dia sayang sama dia. Anaknya sayang kepada dia. Dia yang berhak mendapatkan warisan tahta kerajaan. Saudara, anak pertama atau anak kedua? Harusnya kita menjadi anak yang kedua. Supaya kita berhak mendapatkan berkat Tuhan. Tuhan itu ya, Tuhan itu gak buta, amin saudara. Kalau orang gak lihat saudara itu berdoa, saudara, orang gak lihat saudara berbuat baik kepada orang lain. Tapi ingat, mata Tuhan itu melihat. Dan dia lihat kita dan dia akan balaskan. Dia akan berkati kita. Kalau kita sungguh-sungguh tunjukkan bahwa kita menyayangi dia. Kita mengasihi dia, amin saudara-saudara. Ayo cek hati kita masing-masing yuk. Apakah kita selama ini berdoa mencari perhatian orang lain? Supaya si Tuti melihat si Tony rohani. Tuti, ketika Tuti lewat dia pura-pura berdoa. Haleluya. Ya. Setelah Tuti jauh, halelupa. Halilintar. Lihat lagi Tuti, puji Tuhan. Biar Tuti bilang, oh ini calon suami idaman. Ya kan? Rohani banget gitu. Cocok jadi imam bagi anak-anakku nanti. Saudara, itu hati-hati ya anak perempuannya. Jangan suka jubah-jubah begitu ya. Jubah-jubah keagamaan laki-laki ya. Kebanyakan laki-laki begitu. Ya kan? Hati-hati. Kecuali saya. Enggak, maksud saya kita jangan terkecoh. Kita sering kali kan terkecoh dengan penampilan laria begini kan. Kalau ada orang pakai jas kayak saya ini, pakai dasi lalu diri mimbar, lalu bilang, "Oh, itu malaikat itu." Ya kan? Kita sering kali begitu kan. Saudara, kalau semua saudara berdiri di mimbar ini memang semuanya kita bisa seperti malaikat itu tidak? Ya kan? Sekarang pertanyaannya, jangan lihat orang di sini, lihat orang di luar sana. Di rumahnya gimana dia, di tempat kerjanya gimana dia, di tempat di kampusnya, sekolahnya gimana dia. Lihat orang tuh dari situ. Jangan lihat di atas di atas mimbar ini semuanya bisa berkata haleluya. Seperti malaikat, bisa terbang, ya kan? Tapi enggak. Ayo kita mau cek hati kita masing-masing yuk. Jangan sampai kita mencari perhatian atau caper kepada orang lain. Berdoa jangan pamer. Pertanyaan kedua, seberapa sering saudara berdoa sama Tuhan setiap hari? Tidak usah dijawab, jawab di hati saudara masing-masing. Seberapa sering saudara berdoa kepada Tuhan setiap hari? Ayo yang lupa berdoa, Pak aku 3 kali Pak, doa pagi, makan siang, makan. Sudah doa 3 kali itu template-nya sama semua. Ya, doa pagi, doa malam, siang dan doa makan pagi, sarapan, makan siang, makan malam sama semua template-nya. Ya kan? Seperti skripsi, copy paste gitu kan ya. Hanya beda apa? Tuhan aku mau makan pagi hari ini. Yang ke siang nanti tinggal ganti aja. Aku mau makan malam, aku mau makan malam. Itu Tuhan bilang gak kreatif anak gue ini katanya. Ya kan saudara? Yang ingin saya katakan begini. Ayo kalau kita berdoa itu pastikan kita berdoa bukan untuk pamer. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah apa yang Tuhan ajarkan tentang mesbah doa. Doa bukan kekuatan kata-kata. The prayer is not the power of words. Bukan kekuatan kata-kata seberapa bagusnya susunan kata-kata saudara. Ayo kita lihat ayat 7 sampai 8. Ini kata firman Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Kalau ke menara tele boleh.
Tapi doa bertele-tele jangan, kata Tuhan. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang gak kenal Allah itu doanya biasanya bertele-tele. Mereka menyangka apa yang dipikirkan oleh orang-orang gak kenal Tuhan. Yang doa panjang lebar bertele-tele tadi. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, orang yang gak kenal Allah tadi. Yang doanya bertele-tele tadi. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bertele-tele, batologio. Bertele-tele, batologio itu berarti apa? Mengulang kata-kata tanpa makna seperti mantra. Ya kan? Jadi kata batologio yang diterjemahkan Alkitab kita bertele-tele dari kata Yunani batologio itu adalah pengulangan kata-kata yang diulang-ulangi tanpa makna seperti mantra kosong. Di zaman Alkitab ini, perjanjian baru ini, itu biasanya kalangan-kalangan penyembah berhala, ya, itu mereka berdoa itu dengan cara apa? Memanipulasi dewa-dewa mereka. Dengan cara apa? Mereka percaya kalau mereka berdoa kepada dewa mereka, maka mereka ulang-ulangi kata-kata tertentu, mereka dapat memaksa dewa mereka untuk memenuhi permintaan mereka. Contohnya siapa? Orang Yunani, orang Romawi. Itu seringkali mengulang doa-doa yang panjang. Dan mereka mengulang-ulangi menyebut banyak nama-nama dewa yang mereka tahu. Semakin banyak nama dewa yang mereka sebutkan dalam doa mereka, mereka percaya permintaan mereka akan dikabul. Nah, itu pemikiran orang-orang dunia kuno dulu, orang Yunani dan Romawi yang gak kenal Tuhan. Dan orang-orang penyembah berhala, kalau kita baca di zaman Elia, saudara-saudara, zaman Elia, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 26 sampai 29. Di situ dicatat, penyembah berhala ketika mereka minta ilahnya mereka untuk membakar korban persembahan, mereka berdoa panjang lebar, panjang lebar, panjang lebar dari pagi sampai malam. Akhirnya apa? Mereka lukai diri mereka, ya kan? Supaya apa? Supaya dewa mereka mendengarkan doa mereka, tapi dewa mereka tidak mendengarkan sama sekali. Jadi doa yang bertele-tele itu memang seperti penyembah berhala. Lalu saudara, dalam konteks orang Yahudi, nah kita masuk ini konteks orang Yahudi. Siapa yang suka berdoa bertele-tele? Orang Farisi. Orang Farisi ini suka sekali berdoa panjang lebar. Nanti saudara bisa baca ya, Matius pasal 23 ayat 14. Di mana itu dijelaskan orang Farisi suka doa panjang-panjang. Ini bukan berarti saudara-saudara, ini bukan berarti kita nggak boleh mengulang doa. Ya kan? Kalau tadi sudah doakan kita nggak boleh lagi mengulang. Bukan itu maksudnya ya. Bukan itu maksudnya, jangan bertele-tele. Karena apa? Yesus pun pernah berdoa mengulangi doanya. Ada yang ingat kapan? Di taman. Tuhan bilang gini kan, ketika pertama dia datang, dia bilang gini, Tuhan jikalau mungkin, lalu kalah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, tapi lalu datang dia kepada murid-muridnya, dilihat nggak bisa kau jaga-jaga 1 jam saja denganku, ya kan? Memang roh penurut, daging lemah. Baru Yesus balik lagi ke tempat dia berdoa tadi, dia doa yang sah, ya Bapa jikalau mungkin, lalu kalah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi itu kan doa yang sama Tuhan ulangi. Nggak salah kita mengulangi doa yang sama, karena kata bertele-tele di sini ini bukan berarti kita nggak boleh mengulangi doa yang sama. Tapi ini bicara tentang apa? Pola pikir yang salah, bahwa ketika kita berpikir begini, kalau semakin panjang doaku, maka Tuhan pasti kabulkan doaku. Nah itu paradigma yang salah, itu yang Tuhan mau ubah, bukan itu maksud Tuhan. Bukan kita berpikir, oh iya ya, kalau semakin banyak kata-kata doaku, semakin hebat kata-kata doaku, maka Tuhan pasti kabulkan. That's wrong. Itu salah, itu tidak benar. Karena Yesus menekankan begini, kuasa doa bukan terletak pada panjangnya kata-kata, tapi ketulusan hati kita dan iman kita. Amin. Dengarkan saya, kekuatan doa itu tidak terletak pada panjangnya kata-kata, tapi kepada ketulusan hati dan iman kita kepada Tuhan. Amin saudara. Karena Tuhan itu mementingkan kualitas doa, bukan kuantitasnya. Amin. Tapi kalau orang mungkin suka sekali namanya kuantitas, ya kan? Kalau orang doa panjang kali, orang bilang hebat kali doanya ya. Ya kan? Kok bisa didoakan ya? Semua didoakan. Bagus sekali kata-katanya. Saudara, orang mungkin tergagum dengan kuantitas doa kita. Panjangnya kata-kata kita. Sampai doa pun kita cari ChatGPT. ChatGPT, buatkan doa syafaat. Luar biasa kita nih ya kan. Kadang-kadang kita doa pun pakai ChatGPT saudara-saudara. Jadi ChatGPT yang doa, bukan kita yang doa lagi. Mungkin ChatGPT bisa kasih kata-kata yang menarik orang lain, membuat orang terkagum-kagum dengan kalimat doa kita, ya atau tidak? Tapi Tuhan bilang gini, itu kan bukan dari hatimu. Percuma kau doamu bagus sekali kata-katanya. Bapa kami yang di surga, yang dahsyat luar biasa, haleluya.
yang ini, haleluya. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau begitu. Yang Tuhan mau apa? Doa itu dari hati kita. Kadang-kadang kalau kita berdoa, ada nggak sini yang pernah berdoa sampai nggak bisa berkata-kata? Ada nggak di sini? Itu pun doa, teman-teman. Saudara saking banyaknya berguna, saudara berlutut sama Tuhan, saudara nggak bisa lagi berkata-kata. Yang ada apa? Hanya tetesan air mata saudara. Ditampung Tuhan dalam kirbatnya. Tuhan dengarkan doa saudara. Di hati saudara mungkin ada banyak sekali pergumulan saudara. Yang bisa saudara keluarkan dari kata-kata saudara. Itu pun doa yang didengarkan oleh Tuhan. Makanya jangan kita seperti orang gak kenal Allah. Semakin banyak kata-kata kita, doakan dari hatimu, ya kan? Atau saudara pakai meta AI di WhatsApp saudara. Gak perlu. Doakan aja apa yang menjadi hati saudara. Mau panjang, mau gak panjang. Kalau itu dari hatimu, itu tetap punya kuasa. Yakobus pasal 5 berkata begini. Doa orang yang benar bila dengan, bukan gini kan, doa orang benar yang panjang kata-katanya, bukan kan? Tapi apa? Yang yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi bukan terletak pada kata-kata. Saudara, saya punya kisah begini. Ada seorang anak yang diajarkan mamanya untuk berdoa makan. Nah, kalau kau makan, doanya begini. Bapa kami di surga, terima kasih buat makanan ini. Namanya anggaplah Tini. Tini mau makan. Gitu ya. Lalu doa makan siang lagi. Bapak terima kasih buat makanan yang kau berikan hari ini. Tini mau. Saudara, dia tinggal di kampung di desa. Suatu ketika dia keluar rumahnya. Di situ ada harimau. Keluar dari hutan, melihat si Tini kaget enggak? Kaget. Dia doa. Bapa kami di surga, terima kasih buat makan siang hari ini. Berkati makan siang Tini. Padahal itu harimau, teman-teman. Sekarang saya tanya, salah enggak doanya? Enggak salah kan? Memang dia enggak tahu, tapi dia tulus, dia minta tolong sama Tuhan sebenarnya kan? Tapi kata-katanya apa? Terima kasih buat makan siang. Padahal dia yang menjadikan makan siang sama harimau kan? Dia pula bilang terima kasih buat makan siang. Tapi Tuhan dengar doanya. Saudara, yang ingin saya katakan begini, jadi doa itu bukan bicara tentang kata-kata saudara, tapi ketulusan hati saudara yang mau percaya berserah sama siapa? Sama Tuhan. Itu yang penting. Amin. Kenapa kita nggak perlu bertele-tele? Karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Ya atau tidak? Ayat 8 tadi dikatakan begitu kan ya? Karena Bapamu tahu apa yang engkau perlukan bahkan sebelum kita minta. Kebutuhan kita yang paling mendalam pun Tuhan tahu. Dalam Matius pasal 7 ayat 11 dikatakan begini. Jikalau kau yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga. Percayalah bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Amin, teman-teman. Jadi doa bukan alat untuk kita apa? Untuk kita minta Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Tapi doa adalah alat untuk menyatakan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Doa bukan memaksa keinginan kita sama Tuhan. Doa bukan mengubah hati Tuhan, tapi mengubah hati kita. Ya, doa yang benar itu adalah doa yang bukan memaksa sama Tuhan. Jadi doa bukan alat, Tuhan minta ini dong, minta itu dong. Ayo, selama ini kalau kita doa hanya minta melulu, saudara, itu bukan doa yang Tuhan mau. Ya kan? Bukan doa yang Tuhan mau. Tuhan mau. Yang Tuhan mau apa? Kita berdoa itu kita nyatakan isi hati kita. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kerinduan kita. Dan kita juga ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah esensi dari doa yang sesungguhnya. Di mana hati kita berubah. Menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Jadi ayo, apakah doa kita lebih banyak berisi kata-kata kosong atau benar-benar dari hati kita? Coba jawab masing-masing. Selama ini saudara berdoa, apakah panjangnya kata-kata doa saudara itu semuanya gak ada makna? Apakah doa kita mengikuti doa orang lain selama ini? Waktu kita dengar orang lain doa, bagus juga doanya ya, aku ikutin lah besok. Pernah begitu saudara berpikir begitu? Jangan sampai gitu kan ya. Gara-gara kita lihat orang hebat kata-kata doanya, lalu kita terkagum dan kita ikutin doanya. Kita contek, kita copy paste doanya. Itu bukan dari hati kita. Ingat, doa bukanlah sarana untuk mengubah Tuhan, tetapi mengubah hati kita selaras dengan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Bilang kiri kanannya, jangan suka bertele-tele kau. Kalau cinta katakan cinta. Bukan itu maksudnya. Kita kan tentang doa, bukan tentang cinta ini. Semangat kali bilangnya kalau cinta dengan aku. Bukan. Oke teman-teman, yang ketiga yang terakhir. Apa yang Tuhan ajarkan tentang mesbah doa? Doa itu bukan pola manusia. Doa yang benar itu bukan ikut pola manusia. Kalau pola kita apa? Tuhan minta ini dong. Ya atau tidak? Tuhan aku mau begini, aku mau begitu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Kan itu pola kita manusia. Tapi pola Tuhan bukan begitu. Ayo kita baca ayat 9-13. Karena itu berdoa demikian. Yang sudah hafal tutup matanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 13 terakhir. Dan janganlah, tetapi, amin. Sampai situ aja. Saudara hafal semua, saya lihat. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Tapi jangan salah. Tuhan gak mau kita hanya menghafal doa ini, Bapa kami. Saudara tahu kenapa gereja karismatik pada umumnya jarang sekali menyebutkan doa ini? Bukan karena gak percaya doa ini. Semua orang kita percaya ini doa yang diajarkan oleh Tuhan. Tapi inti dari doa ini bukan kita hafal kata-katanya. Karena ada banyak orang di luar sana hafal doa Bapa kami. Tapi karena saking hafalnya dia gak lagi dari hatinya kata-kata itu keluar. Bagi Tuhan itu gak make sense, gak ada gunanya. Iya kan? Saudara, salah gak kalau kita menghafalkan doa Bapa kami? Mengucapkan doa Bapa kami? No, gak ada yang salah. Iya kan? Gak ada yang salah dengan itu. Itu adalah yang doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Tapi coba cek lagi. Dengan saudara menghafal kata-kata doa Bapa kami itu. Apakah hati saudara sungguh-sungguh mengimani setiap kata-kata dalam doa itu? Jadi sebenarnya ajaran Tuhan tentang doa Bapa kami ini bukan untuk ditiru. Tapi Tuhan memberikan ada 5 prinsip dalamnya. Yang pertama kita lihat. Doa Bapa kami adalah pola yang Tuhan ajarkan bukan untuk dihafal. Tapi apa? Ada prinsip yang Tuhan ajarkan. Yang pertama, doa itu harus memuliakan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah. Itu memuliakan Allah. Yang kedua, kalau doa itu adalah doa yang harus menunjukkan ketundukan kita kepada kehendak Allah. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Yang ketiga yang Tuhan ajarkan adalah apa? Belajar berkata cukup. Berikanlah kami pada hari ini makanannya. Ingat, bukan sepuasnya. Pak, tapi kalau Tuhan kasih lebih, sekarang kita minta cukup kan? Kalau kita cukup, siapa sini cukup makan 2 piring? Cukup 2 piring sekali makan. Yang cukup 3 piring? Cukup 1 piring? Yang gak pernah makan? Karena gak ada yang angkat tangan kayaknya. Yang kurang makanan? Saudara, kalau Tuhan kasih kita cukup. Kita minta Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup Tuhan kasih kan. Tapi Tuhan kasih lebih. Kemana yang lebih itu? Kasih ke yang membutuhkan. Itu Tuhan mau. Untuk kita belajar berkata cukup. Cukup 1 piring. Ya kan? Oke teman-teman. Jangan saudara rakus dikasih Tuhan 2 piring. Saudara udah kenyang dipaksa 2 piring itu. Makanya Al-Misal berkata begini. Kalau kamu akan taruh pisau di leher. Makan jangan sampai terlalu ke. Itu orang rakus itu, nggak akan sampai kenyang kali, sampai nggak bisa lagi berdiri, gitu kan ya? Buncit ya kan, orang six pack dia bunder. Saudara, Tuhan nggak mau kita jadi orang yang rakus. Nah, belajar berkata cukup. 4, kita juga dalam doa kita harus melibatkan yang namanya pengampunan. Kita minta Tuhan mengampuni kita, dan kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, ini agak sulit nggak? Sulit. Yang kelima, prinsip doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan adalah kalau kita doa kita minta perlindungan dari itu. Dan janganlah membawa kami ke dalam, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara terkasih, inilah prinsip doa yang Tuhan mau. Inilah polanya Tuhan. Ya, bukan. Jadi kita doa bukan dengan pola kita. Saudara, waktu saya sekolah, saya dulu suka sekali menghafal mata pelajaran. Jadi waktu saya kelas 3 SD, saya suka kali menghafal pelajaran. Saudara bisa tanya orang tua saya, kalau saya menghafal pelajaran itu, saya itu bisa berjam-jam. Saya nggak akan pindah dari kamar saya sebelum saya hafal pelajaran itu. 1 bab itu bisa saya hafal. Titik komanya saudara. Saya ingat waktu saya SMP kelas 1 kami mulai belajar tentang makhluk hidup ya. Dalam mata cabang ilmu biologi itu namanya zoologi, ilmu tentang hewan-hewan itu. Ada bahasa ilmiahnya kan. Iya kan? Bahasa ilmiahnya seperti monyet itu apa monyet itu apa? Monyet Homo sapiens. Kan begitu, itu kan bahasa Latinnya, bahasa ilmiah. Kan ada banyak dulu nama binatang itu. Beda famili sama, genusnya beda, ada genus sama, ada yang spesiesnya beda. Itu kan banyak kali bahasa-bahasanya. Saya bisa hafal dulu, sekarang dulu Pak, jangan tanya saya. Ya. Yang saya ingat itu adalah cacing pita babi, Taenium solium. Nanti coba cek, itu cacing pita di babi. Makanya saya gak suka makan babi. Saya suka dagingnya. Kalau cacing pita di sapi, saya ingat sampai sekarang. Saking saya hafalnya ya. Ini bukan saya hafal, Tuhan saksinya. Ini enggak saya hafal tadi atau kemarin enggak. Ini saya hafal sejak saya dulu waktu masih sekolah. Taenium sagita.
itu cacing pita pada sapi. Paramecium, Eugenia viridis itu jenis makhluk hidup yang membelah diri, yang bersel satu. Saya hafal beberapa. Dulu saya suka menghafal teman-teman. Saya hafal itu. Suatu ketika saya menghafal, saya hafal semua. Karena saya pikir gini, besok pasti guruku ngasih tes mendadak ini. Ya kan? Aku sudah hafal. Aku dengan PD-nya duduk di kelas kan, aku tunggu guru biologiku ngetes kami kan. Nggak dites kami. Oke, bisa kan? Berarti aku coba nanti hari Kamis ketemu lagi dengan guru ini kan. Saya hafal lagi. Saya harapkan saya dikasih tes mendadak. Ternyata nggak udahlah ngapain saya hafal lagi, pikir saya kan. Ternyata nggak ada juga tesnya gitu kan ya. Saya nggak hafal. Saudara tahu minggu depan dites mendadak saudara. Tahu nggak kalian hafalan? Hafalan kan bisa lupa kita. Iya kan? Karena saya hafal waktu saya 2 hari 3 hari lalu saya hafal. Tapi udah 3 hari lewat. Udah lupa saya semua yang saya hafal. Nilai saya berapa? Pas-pasan 60, 70. Saudara kenapa? Karena yang saya hafal tadi sudah lupa. Saya bilang gini, akhirnya saya bertekad begini. Berarti bukan menghafal yang benar kalau belajar ya. Harus dipahami. Maka sejak itu saya mulai memahami semua pelajaran. Sampai capek kita menghafal, itu lebih sulit menghafal. Jadi saudara mahasiswa jangan budayakan menghafal. Ya, pahami. Iya kan? Kalau saudara mau menghafal tuh seperti saya tadi, berjam-jam. Orang main bola, saya nggak bisa main bola. Pengen kali main bola tapi bisa ujian. Besok ada kelas ini takutnya ada tes mendadak, kan begitu pikiran saya. Saya orang dulu perfeksionis saudara-saudara. Nggak bisa yang namanya itu, nggak belajar itu nggak siap materi. Apa yang minggu lalu guru ajarkan, saya harus hafal. Besok kalau ketemu guru itu, kalian tahu. Iya, saya perfeksionis orangnya. Jadi untuk main saya nanti itu main. Pokoknya saya hafal dulu mata pelajaran saya. Sampai saya pernah cerita kan, pakaian saya pun itu nggak bisa, baju saya ini nggak bisa keluar sedih. Harus gini, ngepres. Kan SD celana pendek begini. Cara saya bagaimana? Menariknya dari bawah teman-teman. Kayak cewek gitu loh. Ditarik baju dari bawah. Kalau angkat tangan begini kan ketarik baju kita kan. Ini agak keluar gini kan. Saya nggak terima, saya tarik lagi. Jadi saya tuh jojon. Tahu jojon gimana? Bayangkan saya kurus hitam keriting, jelek gitu kan ya. Bajunya dasi harus ada tali pinggang. Kalau nggak ketemu tali pinggang saya nggak mau sekolah. Benar, saya nangis di rumah. Kalau nggak ada tali pinggang, saya nggak mau ke sekolah tanpa dasi, tanpa tali pinggang. Saking gitu loh perfeksionisnya. Saya mikir gini setelah saya SMA. Capek kali jadi orang perfeksionis ini ya. Sudahlah apa adanya lah kita ya. Yang normal-normal, ya kan? Kadang-kadang juga bisa juga itu terjadi gitu kan ya. Saya dulu begitu, tersiksa. Teman-teman ingin saya katakan begini dari ilustrasi ini. Saudara, doa itu bukan dihafal. Amin. Tapi apa? Dari hati kita. Dari pengenalan kita akan Tuhan. Itulah doa yang powerful. Bukan dari hafalan ki. Saudara hafal doa Bapa kami. Bagus. Tapi coba hari ini belajar. Setiap kata-kata ketika saudara ungkapkan doa Bapa kami itu. Itu adalah lahir dari hati saudara. Hati saudara. Amin. Apakah kita benar-benar rindu untuk hidup dalam kehendak Tuhan? Amin saudara-saudara. Ayo kita belajar untuk berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan. Tadi ada 5 tadi kan. Doa itu harus memuliakan Tuhan. Doa itu harus tunjukkan ketundukan kita kepada kehendak Allah. Doa itu harus belajar berkata. Minta berkat secukupnya. Jangan mau ini itu semua kita mau. Yang keempat. Kita harus minta pengampunan dari Tuhan. Dan kita ampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang kelima. Kalau doa itu minta juga perlindungan dari itu. Ayat terakhir. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Saya nggak siapkan slide, mungkin bisa ditampilkan Dek dan dari Alkitab kita. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 kita baca dengan iman bersama-sama. Saya minta pemain musik dan tim pujian bisa maju ke depan. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hari ini berjanjilah bangun mesbah doa saudara kepada Tuhan. Amin. Secara pribadi, kalau saudara punya suami atau istri, ajak suami istrimu buat mesbah doa di keluargamu. Amin saudara-saudara. Doa bukan pertunjukan, doa bukan kekuatan kata-kata, doa bukan pola manusia, tapi ikutin pola dari Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman telah kami terima pada hari ini. Ubahkan setiap main bentuk setiap. Terima kasih Bapa. Mari arahkan hatimu.
Biar firman Tuhan ini boleh berbicara bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan.